Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Saya dari program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 22481079. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi saya tentang hadis ditinjau dari kuantitas perawi. Hadis ditinjau dari kuantitas perawi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu hadis mutawatir, kemudian hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak jumlah perawi yang dalam tingkatan sanadnya memenuhi syarat-syarat sehingga menurut akal mustahil untuk mereka berdusta, dan untuk menimbulkan keyakinan bahwa hadis tersebut qat'i, bahwa qat'i memang benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis mutawatir juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang 5 lafaz atau kata-katanya sama persis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, seperti dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu artinya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini termasuk dari kategori hadis mutawatir lafzi karena lafaz-lafaznya persis sama yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam sanadnya. Kemudian hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi ini hadis yang maknanya sama tetapi lafaz-lafaznya yang berbeda dan diriwayatkan oleh banyak perawi, seperti contohnya itu para periwayat berpendapat bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, dia mengangkat kedua telapak tangannya, seperti dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan, seperti hadis kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza da'a rafa'a alaihi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa beliau mengangkat kedua tangannya. Banyak riwayat dengan lafaz yang berbeda tetapi maknanya sama. Oleh karena itu hadis ini dimasukkan ke dalam mutawatir maknawi. Sedangkan syarat-syarat mutawatir itu yang pertama diriwayatkan oleh banyak perawi dan tidak mungkin untuk berdusta. Kemudian dan diriwayatkan oleh banyak perawi yang memenuhi syarat sanad. Kemudian hadis mutawatir ini berdasarkan panca indera, yaitu kami melihat atau kami mendengar. Dan mustahil terjadinya kesepakatan yang berdusta. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai tingkatan mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak cukup banyak sehingga tidak menimbulkan pendapat qat'i. Tetapi hadis ini bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Hadis ahad ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu hadis masyhur. Hadis masyhur ini contohnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini termasuk hadis masyhur karena meskipun awalnya hadis tersebut
dinilai gharib, akan tetapi hadis ini masyhur karena banyak jalur periwayatan dari generasi-generasi sahabat yang menjadikan hadis tersebut menjadi masyhur. Namun di sisi lain, hadis ini juga termasuk hadis gharib karena menurut para sahabat hadis ini juga menurut mereka hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkannya, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya itu sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi hadis ini bisa tergolong hadis masyhur dalam pendapat lain, sedangkan bisa juga termasuk hadis gharib dalam periwayatan yang lain. Ada beberapa pendapat yang mengategorikannya. Kemudian hadis ahad juga ada yang dinamakan hadis aziz. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yang artinya tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini diriwayatkan oleh dua sahabat, yaitu Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga dia masuk kategori aziz. Dan perbedaan antara hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu huruf pertamanya yaitu ta, waw dan ro, sedangkan hadis ahad itu alif, ha dan dal. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.